terkait visi sekolah, visi Pak Zenral dan prakarsa perubahan apa yang bisa kita terapkan nanti dalam lingkungan belajar kita yang ada di SMP. Dalam arti kata tentunya ini tidak bisa berjalan hanya dengan seorang CIP Pak Zenral. Butuh dukungan dan support dari unsur pimpinan sekolah dan Bapak Ibu rekan sejawat dalam menjalankan ini ke depan, supaya apa yang nanti menjadi bahagian cita-cita kita terhadap murid bisa terkomunikasi dan menjadi sebuah aksi nyata ke depannya. Nanti forum diskusi ini akan dipimpin oleh Pak Zenral selaku CGP di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 sebagai wujud proses pemahaman beliau terhadap 2 bulan pendidikan guru penggerak ini sudah dijalani oleh CGP Bapak Zenral. Dan saya nanti mungkin hanya akan memberikan penguatan di akhir. Justru diskusi dan jalannya diskusi ini berperan penting itu adalah Bapak dan Ibu dalam memberikan sumbang saran, pendapat, tanggapan yang saya yakin dan percaya ini membawa ke arah yang lebih baik bagi sekolah kita nantinya. Pengantar dari saya tidak banyak Bapak dan Ibu, menumpang sesi untuk diskusi ini adalah gaweanya Bapak Zenral selaku CGP. Kita cukupkan nanti di ruang sesi lain kita juga bisa melakukan tanya jawab dan sesi berikutnya. Sekian dari saya sebagai pengantar dari sesi pertama pagi ini. Lebih lanjut akan dipandu diskusi ini akan berjalan oleh Pak Zenral selaku CGP. Silakan Pak Zenral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun Bapak Ibu izin untuk menyampaikan ini bagian dari tugas CGP dan nanti kita dari satu kemarin Pak Salim memberikan support kalau BN2 ini ada bentuk tugas dalam bentuk presentasi terhadap modul 1. Baik, ini kita mulia ini merupakan fasilitator yang penting. Kemudian kita sebelum jauh lebih lanjut saya menyampaikan kira Bapak Ibu di dalam gambar ini ada berapa jumlah binatang? Berapa Ibu coba? Berapa jumlah hewan yang cekam dulu. Ini kan gambar gajah. Berapa Bu? Kita juga memberikan persepsi 10 8 ya 10 dari kita lihat gangguannya beberapa hewan banyak. Iya, buaya,
Ikan yang di mata gajah tuh yang nggak nampak. Lumba-lumba Kayak ini jelas ya. ya. Nah, dalam sekolah kelas maka kalau kita sebagai seorang siswa bagaimana ada persepsi guru. Juga kalau kita sebagai guru ada keluarga anak, bagaimana persepsi anak menanggapi kita dalam kayak kesannya lepas dari kerja menyenangkan, ada yang kesannya yang tidak menyenangkan itu juga. Ini sampai itu adalah tujuan diskusi kita. Pertama Pak Ibu saya akan diskusikan tentang di sekarang kedua. Kemudian yang kedua mendiskusikan kalimat tumpang. Kemudian yang ketiga mendiskusikan visi dan prakarsa perusahaan bersama PB yang untuk kepala sekolah dan sampaikan kemarin mungkin itu cara KKS. Kemudian Bapak Ibu, inilah pada modul 1.1 itu tentang filosofi keberantara dan disebut dengan Bapak Pendidikan. Beliau mengatakan bahwasanya pasca pendidikan berantara dalam membentuk peserta didik menjadi pisang yang berkembang secara utuh, tidak hanya separuh, akan tetapi utuh. Meliputi apa? Meliputi olah rasa. Jadi memberikan rasa kepada anak, kemudian mengolah jiwa. Dimana pada fase pendidikan itu ada namanya usia awal, usia remaja, usia dewasa. Yang paling rumit itu adalah masa transisi berarti antara SD dan SMP. Itu yang sulit, itu yang dihadapi sekarang. Makanya Pak Ibu, di daerah kita yang kita hadapi di sekolah itu adalah kadang hari ini kita nasihatkan anak, nantinya di luar kelas yang diulangi lagi. Karena masanya, maka tugas kita adalah mengumpulkannya berpusat pada murid, berdasarkan khususnya itu kesadaran. Mengalir perlu melakukan kesadaran, bukan benar. Jadi Bapak Ibu, pada modul yang kedua itu dalam CGP membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang mana nilai guru penggerak itu ada nilai mandiri, kemandirian. Yang kedua ada reflektif atau refleksi. Yang ketiga ada kolaboratif, berkolaborasi, empatik, bisa memberikan menciptakan suasana yang baru. Kemudian berpihak kepada peserta. Kalau di dalam saya ikut CBP, saya lebih menekankan kepada ini. Kalau sudah berpihak kepada peserta ini, semuanya itu akan terbawa. Kemudian peran pertama menggerakkan diskusi kami waktu itu OLP di sekolah juga ada namanya KKG, dan namanya MJP ya, yang menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Bagaimana guru itu bisa memimpin dalam pembelajaran semasa artinya mendidikan kepada peserta didik dari hal yang salah bisa dilakukan. Mendorong kolaborasi antar guru menjadi kuat sebagai guru pelatih. Ini saya belum sampai ke sini Bapak Ibu, belum menjadi pelatih, masih dalam tahap belajar. Bapak Ibu, nah ini kalimat berupa. Ini disampaikan kepada Bapak Ibu untuk melengkapi kalimat perumpang yang pertama. Nah ini apa yang kita inginkan untuk murid? Saya akan isi Bapak Ibu yang bersatu ini. Saya memimpikan murid yang seperti apa? Iya, nomor satu. Nomor satu aja dulu. Melengkapi kalimat penumpang sebagai cita-cita untuk sekolah. Berarti ini harapan murid kita itu seperti apa?
Iya, yang pakai warna. Jadi kalau mixi sana. Oke Bu, ini ada beberapa dulu. Pertama, saya memimpikan murid yang beriman sesuai dengan perkataan dan beragama. Kemudian saya memimpikan murid yang berakhlak untuk belajar. Berikut, saya percaya bahwa murid adalah memiliki pribadi dan beragama masing-masing. Murid-murid adalah subjek pembelajaran yang harus dididik. Jadi semua yang telah dibuat Bapak Ibu, harapan kita terhadap murid, bagaimana murid menggunakan harapan kita. Dan kita ada Bapak Ibu, kita dikasih enak. Kita sudah berbuat sesuai dengan cita-cita murid. Ya Pak Ibu, ada video yang sangat menarik yang kita saksikan. Pertanyaan pertama, hewan apakah Besok kita pakai jas 2 kali. yang huruf depannya Pakai sepeda kayaknya. huruf Y? Iya. Iya, mungkin. Jawabannya gajah Pak Guru. Betul. Cakep. Pertanyaan selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf D? Mukidi. Jawabannya buah gajah Pak Guru. Baik, Mukidi sudah keluar dari kelas. Bapak harap anak-anakku sekalian menjawab pertanyaan Bapak dengan baik dan benar. Baik, soal selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf T? Ada yang tahu? Mukidi. Kalau jawabannya salah buat onar, jangan salahkan Bapak Guru. Bapak Guru smackdown bolak-balik. Jadi jawabannya tetap gajah Pak Guru. Mukidi. Baik. Soal selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf P?
Ada yang tahu? Kira-kira apa Ibu? Pelajaran berimpas berapa yang dapat diambil dari kuis ini? Menurut Ibu, juga komentar dari Ibu Kesrida. Dari video yang sama-sama kita tonton tadi dapat kita ambil pelajaran yang pertama, guru memberikan soal atau pertanyaan tidak Jelas arahnya. tidak luas dan Kurang jelas kurang jelas arahannya. Ya, yang kedua, kita sebagai guru tidak boleh menghakimi siswa, apalagi menyuruh siswa keluar dari lokal, karena semua jawaban yang diberikan siswa itu adalah jawaban yang bagus sesuai dengan nalarnya masing-masing, sesuai dengan apa yang diserapnya dari pertanyaan yang diberikan guru. Jadi penyerapan kita dari pertanyaan guru itu pasti anak-anak pasti berbeda masing-masingnya. Jadi di situ kita bisa mengambil kesimpulan dari video. Kalau kita kaitkan dengan video ini, bahwasanya seorang anak yang mungkin punya masalah, tapi mempunyai suatu kelebihan dan dia, mungkin itu yang kita selama ini tidak tahu bagaimana sebenarnya itu ada pada virus ini. Saat kita kecil dahulu kita sering ditanya di kelas setelah besar belajar. Saya juga pernah ditanya sama kakak gitu, Zen, nanti kalau kamu setelah besar belajar apa? Boleh dipilot. Kenapa ini pilot? Bawa pesawat. Iya. Bawa pesawat kan? Kalau nggak bisa mau pesawat, dan buat pesawat yang layang bisa gitu. Kita ada masih teringat, apalagi dengan guru SD gitu, ya almarhum masih teringat. Saya juga beliau jadi ketua kelas apa itu dari tanya sama guru. Kemudian sebenarnya apa itu? Isi itu adalah penggambaran harapan kita untuk dunia yang lebih di masa depan. Bagaimana kita bisa memberikan harapan kepada anak seperti apa ya? Kemudian ini Pak Ibu ini visi kami di SMP Universitas Padang membuat kita ini telah masuk di sini program Badan Pancasila, Iptek juga ramah anak bersih lingkungan dan sehat. Alhamdulillah sekolah kemarin masuk situasi itu ya. Ya. Kita sekolah ramah anak kita sudah mulai setelah melakukan juga akreditasi. Apabila berjalan kerja juga sekolah termasuk apabila mandiri dan tingkat nasional. Nah ini visi saya yang memberikan masyarakat ini yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak, berakhlak serta menjunjung nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Karena konsepnya ini adalah memang akhlak dan karakter tadi. Baik Bu. Kemudian prakasa perubahannya adalah meningkatkan nilai-nilai religius dengan menggunakan metode pembiasan. Nilai religius itu apa Ibu? Kegiatan keagamaan yang ada di lingkungan sekolah. Baik salamnya juga termasuk, dan tidak salam kepada juga masuk ketika masuk ke sini itu juga merupakan nilai siswa. Apa itu bagja? Dalam pengertian bagja merupakan langkah utama dalam proses input apresiatif. Apa itu input apresiatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk mengikuti kondisi suatu organisasi atau komunitas. Kenapa Ibu? Dengan metode ini artinya apa? Mencari tahu dengan metode ini menemukan. Ini apa Ibu? Yang B itu B, bagja itu membuat pertanyaan. Pertama, apa yang harus saya lakukan untuk menunjukkan pembahasan murid yang religius?
Tindakan biasanya adalah mengisi waktu sekolah dan menulis guru. Kemudian kedua mengobservasi perilaku guru siswa di lingkungan sekolah. Lanjut, yang A itu adalah ambil pelajaran apa saja bentuk kegiatan yang mendorong siswa dalam menunjukkan kebiasaan belajar di sekolah. Tindakan biasanya adalah berkaitan dengan kegiatan komunitas atau menulis guru dan melakukan pengamatan terhadap siswa. Siswa itu dalam melaksanakan apa kegiatan pengalaman yang ada di sekolah. Lanjut, huruf G menggali mimpi apa sasaran yang harus disiapkan untuk menunjukkan kebiasaan mendidik siswa di sekolah. Tindakan biasanya dalam melakukan proses pemeriksaan penerapan pola pelaksana yang ada di sekolah. Artinya sarana pelaksanaan itu yang mendukung seperti kan ibu bebek kami di sekolah alhamdulillah sampai saat ini tidak ada terkendala masalah air, masalah anak untuk masakan dua juga ada, kemudian sekolah sekolah atau di rumah juga ada, tidak ada komunikasi spesial. Kemudian huruf J itu menjabarkan rencana bagaimana cara mengukur keberhasilan siswa dalam menunjukkan kebiasaan di sekolah. Itu tindakan yang sebuah adalah mengecek absensi kegiatan di rumah dan beberapa oleh siswa. Ini juga boleh berobservasi dari sekolah berjamaah itu ada absensi yang berbeda. Kemudian huruf A terakhir itu atur eksekusi. Apa tindakan yang dilakukan kepada semua siswa memiliki dan menerapkan kebiasaan religius di sekolah. Tindakan biasanya adalah dengan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah, stakeholder, dan memberikan keteladanan kepada murid dalam sikap di sekolah. Ini yang terakhir itu sangat berkesan. Memang seperti apa ya, teologi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Wilaso Sriwono, Nadia Manungkaso, Cukuri Handayani. Dengan sosok keluarga adalah bagaimana seorang murid itu bisa menjadikan suatu model dalam suatu kementerian. Kemudian Nadia Manungkaso itu adalah bisa memberikan dorongan inspirasi. Kemudian ini dalam kesulitan guru kita memberikan. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah presentasi saya dan UTB yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan informasi dan melanjutkan saya untuk menyelesaikan CDP sampai akhir. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu dalam mengajar. Semoga waktu yang diberikan menjadikan amal ibadah dan amin. Demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar biasa tanpa alhamdulillah tadi saya malah sedikit memantik dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Ada sebuah prakarsa perubahan yang dilakukan oleh kita Bapak Mahendra bahwa menggunakan peserta didik kita ini peserta didik yang beruji beriman dan bertakwa. Dan dari paparan beliau saya memperhatikan anggota kepala Bapak dan Ibu yang ada di belakang ini sepertinya menyetujui